Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat malam, semangat Waalaikumsalam. pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih atas kedatangannya pada malam hari ini. Tanggal tanggal cantik, tanggal 5 tanggal 5 bulan Mei 2024. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka di acara KDO Ngobras, ngobrol santuy. Yeay, luar biasa ya hari ini edisi spesial setelah Lebaran. Menjelang setelah bulan Syawal apa, Bu? Syawalnya udah mau habis ya. Habis Syawal apa ya? Kok jadi lupa? Habis Syawal apa sih? Jadi Habis Syawal apa? jadi lupa ya habis bulan Syawal. Zulkoidah, Zulkoidah. Dzulqa'dah. Iya. Ini Syawalnya udah mau habis, ya teman-teman yang Ya, belum nyawa betul. segera dihabiskan. Oke. Nah, baik. Oke, jam 19.38, no problem. Siapapun yang hadir hari ini, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya, keberkahannya. Jadi kita Amin. mulai dulu sebelumnya dengan berdoa ya, supaya diberi kelancaran dan diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita berdoa, mulai. Di sini. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Oke, untuk hari ini sebetulnya betul sesuai dengan judulnya ya, ngobras, ngobrol santai. Tapi karena yang lagi viral, oke, lagi viral di kita ya, di Herbalife adanya produk baru. Produk baru teman-teman di sini mungkin sudah tahu atau bahkan sudah, yang diminum Budita mungkin apa ya, udah ada campuran Bu. Ya, nanti kita akan belajar bersama sebetulnya ya. Kemarin-kemarin mungkin ada memang training dari corporate tapi juga belum belum lengkap ya kayaknya, masih kurang jelas gitu. Jadi hari ini kita akan mempelajari sebetulnya pada dasarnya mempelajari produk baru ini tapi nanti dihubungkan dengan adanya daya tahan tubuh, imunitas dan apapun itu juga kebutuhannya yang penting, tujuannya untuk apa? Untuk sehat ya, karena sehat adalah komitmen seumur hidup dan tentunya kita ingin ya menua dengan sehat ya, betul? Nah, Betul. tidak perlu panjang lebar nih, kita langsung aja ya supaya waktunya juga cukup, nanti teman-teman boleh, bertanya, mungkin atau materi dahulu diselesaikan kemudian nanti bisa ada pertanyaan langsung untuk tanya jawab dengan dokter kita yang cantik, sangat luar biasa di usianya yang, berapa Bu? 47 tahun. Jelita, Nah, jelita ya, jelita jelita ya, banget jelang ya. 50 tahun. Saya mau nyebut jelita kayaknya belum nyampe gitu kan. Ya lumayan Iya. lah, 3 tahun lagi. 3 tahun lagi insya Allah ya, mudah-mudahan dan Amin. semakin bugar loh, Masya Allah loh, di usia yang jelita itu semakin bugar, lari udah sering lari berapa ya gitu ya, Bu, ya. Dan luar Iya, biasa iya, nanti iya. beliau akan cerita sendiri supaya berbagi dengan kita semuanya dan mari kita sambut dengan meriah dan antusias dokter cantik kita, Dokter Dita Marita. Yeay. Silakan, Dokter Dita. Yeay. Oke, terima kasih teman Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap pagi terus ya kita ya. Semangat. Alhamdulillah ya ini sebetulnya saya tuh lebih semangat kita ketemuan tatap muka seperti ini nih biar kita bisa lihat wajah-wajah cantik para coach dan para coachie yang ada di kelas diet online periode 17 bulan April Mei ini ya. Alhamdulillah teman-teman kita langsung saja hari ini kita akan ngobrol santai tentang daya tahan tubuh ya. Sebetulnya kalau yang
beberapa kali sudah mengikuti KDO, kita di beberapa kali healthy talk, ngobrol santai, kita pernah bahas juga, kemudian di kuliah WhatsApp online di setiap periode, kita juga beberapa kali juga memang kita membahas daya tahan tubuh. Karena setelah kita mendapatkan sehat, yang lebih harus kita jaga adalah gimana kita tetap terus-terusan sehat. Gitu, jangan sehatnya pas lagi mengerjakan program gitu. Lagi program 1 bulan ini, diatur, dilihat sama coach-nya, kemudian melapor gitu ya, posting semuanya di grup. Wah, kita bagus banget. Nah, setelah itu selesai, loh kok malah kemana lagi atau misalnya kita mulai down gitu karena nggak ada teman-teman lagi yang mengingatkan. Nah, ini sebetulnya latihan yang sesungguhnya adalah ketika kita selesai dari program kita yang selama 1 bulan ini dan melakukannya lagi di luar KDO tanpa ada yang mengawasi, tanpa ada coach yang marahin, tanpa ada ya teman-teman yang menyemangati. Justru disitulah kita harus bagaimana caranya melakukannya dengan konsisten dan sabar, insya Allah memang, kita akan mendapatkan hasilnya terus-menerus sehatnya. Langsung ke materi saja, boleh minta tolong di-share sekarang saja Mbak Novi. Teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau langsung ditanyakan, silahkan untuk langsung saja bertanya ya, tidak boleh meng-cut, apa, presentasi saya gitu maksudnya ya. Jadi boleh di tengah-tengah langsung aja. Sudah terlihat ya, Bu, ya? Sudah? Oke, langsung Oke, masuk? Ya. iya. Eee, iya ini adalah saya, sekarang itu saya lebih banyak difoto pakai baju olahraga ya. Saya kadang kangen pakai baju putih ya kalau lagi meriksa. Oke, kita malam ini siapa yang mau daya tahan tubuhnya baik terus-terusan? Oke, Saya. kita ikuti lagi berikutnya slide selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah penampakan saya sebelum program dan sesudah programnya teman-teman. Ini adalah tahun ke-11 ya, tahun ke-11 saya meminum dan mengkonsumsi serta memakai produk-produk inner dan outer dari Herbalife. Alhamdulillah berkali-kali program dan ternyata selama hampir 12 tahun ini saya minum dan programnya sudah 3 kali gitu ya, teman-teman. Dan ternyata memang berbeda ketika kita berprogram dengan tanpa melaksanakan olahraga dengan rutin, kemudian tidak saya pertama program tidak melakukan olahraga karena sibuk sekali waktu itu tidak sempat. Program yang kedua saya lakukan olahraga tapi ya bolong-bolong lah seperti itu ya sekeburunya. Dan program yang ketiga itu saya rutin dan akhirnya malah kecanduan berolahraga sampai sekarang. Dan ternyata justru ini malah betul-betul semakin sinergi antara nutrisi dan rutinitas bergerak dengan aktif. Alhamdulillah justru yang kita dapatkan adalah semakin berasa bugar tadi kata Mbak Novi dan staminanya tetap terjaga lebih kuat karena kita, banyak latihan beban juga supaya apa? Supaya nggak jadi beban ya di kemudian hari ya. Jadi kita latihan beban dari sekarang. Oke, selanjutnya ini adalah aktivitas saya sambil melaksanakan tugas-tugas harian sebagai ibu, sebagai istri, kemudian sebagai dokter part-time, kemudian full-time sebagai nutrition coach. Ini adalah, beberapa foto kegiatan saya. Tidak lepas dari berkumpul dengan banyak orang yang mau hidup sehat bareng-bareng. Oke, selanjutnya ini adalah para bidadari-bidadari cantik yang mengenalkan Herbalife kepada saya. Ini mentor-mentor saya. Ya, kita ambil foto yang paling
kanan saya ya paling yang sedang berdiri itu yang pakai kerudung hijau itu adalah Bu Asih dari Banjarnegara, sekarang saya di Bandung. Ayo gimana kenapa bisa kenal? Iya, saya pernah tinggal di sana selama 7 tahun. Kemudian yang tengah adalah mentor saya juga Dokter Wuryani dari Pacitan. Dan yang pakai kerudung kuning juga ini adalah super mentor saya yaitu Ibu Nuke dari Solo. Nah, oke, selanjutnya ini adalah founder circle saya, presiden tim Syarif Fauzi dan Ibu Anita Triapsari dari Solo. Nah, itu adalah silsilah keluarga saya di Herbalife. Mari kita lanjutkan cerita kita. Nah, kalau kita bicara tentang daya tahan tubuh, sebetulnya apa sih daya tahan tubuh itu? Ada yang mau jawab? Apakah daya tahan tubuh itu? Oke, silahkan boleh raise hand atau mau ngetik di chat boleh ya teman-teman. Kalau memang yang tidak ada kendala, boleh silahkan dibuka kameranya supaya saya bisa lihat cantiknya. Oke, yang kedua, oke selanjutnya, slide selanjutnya adalah, nah apa daya tahan tubuh atau imunitas diri kita adalah pertahanan tubuh kita terhadap zat asing yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Bisa virus, bisa kuman atau bakteri atau racun-racun ya. Selanjutnya, nah ini dia. Sistem daya tahan tubuh kita itu tidak terdapat hanya pada satu bagian tubuh. Tapi sebetulnya sekujur tubuh kita terdapat komponen daya tahan tubuh dan bekerja sama bersama organ-organ yang ada di dalam untuk melindungi tubuh secara maksimal. Setiap komponen yang berperan penting mendukung kinerja sistem daya tahan tubuh dan memang fungsinya sangat penting untuk mencegah infeksi. Kalau teman-teman bisa lihat ini di layar, jadi ini adalah beberapa organ yang memang berperan penting dalam daya tahan tubuh kita. Ada kelenjar getah bening, ini gambarnya kalau yang di leher ya, itu adalah kelenjar tiroid. Kalau Bapak Ibu suka lihat yang penyakit gondok itu yang yang membengkak adalah kelenjar tiroid. Yang sebelah atasnya itu adalah kelenjar paratiroid. Kemudian ada ini amandel ya, tonsilitis atau adenoid ini juga daya tahan tubuh. Ya, organ daya tahan tubuh di sini ada amandel. Jadi kalau ada anak-anak atau misalnya, kita atau saudara kita sedang radang amandelnya bengkak, itu berarti dia sedang memproduksi daya tahan tubuh lebih tinggi untuk melawan kuman yang hadir ke dalam tubuh kita. Kemudian ini banyaknya kelenjar juga ya, yang agak lebih besar adalah kelenjar limpa. Limpa itu ada di belakangnya hati. Dia juga berperan untuk, menjaga daya tahan tubuh kita. Kemudian ada tulang belakang ya atau sumsum tulang. Nah, itu juga sangat berperan di dalam daya tahan tubuh. Nah, kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini daya tahan tubuh kita itu ada yang memang sudah dapat bawaan dari lahir atau ada yang kita dapat dari luar. Nah, yang kita bawa dari lahir itu misalnya kalau dari anak-anak kita bisa dapatkan dari ASI ibunya. Karena ASI banyak mengandung daya tahan tubuh dan memang Allah sudah turunkan tadi organ-organ yang kita sudah sebut sebelumnya itu adalah daya tahan tubuh bawaan. Dan tingkat atau daya tahan tinggi atau rendahnya daya tahan tubuh bawaan itu berbeda masing-masing dan banyak faktor yang mempengaruhinya, contohnya gizi waktu ibunya sedang hamil kita ya, atau memang ada genetiknya juga di organ-organ yang tadi. Yang kedua adalah garis pertahanan yang kita dapat dari luar. Misalnya kita mendapatkan imunisasi, kemudian kita mendapatkan ya imunisasi yang waktu kecil atau sekarang yang sudah dewasa juga masih banyak vaksin-vaksin yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, selanjutnya bagaimana caranya
sistem daya tahan tubuh kita bekerja. Oke, selanjutnya, nah ini adalah daya tahan tubuh itu kerjanya gimana sih? Gimana? Yang pertama adalah memang membatasi dan mencegah si kuman itu masuk dan berkembang biak. Jadi kalau ada yang masuk, pertama memang dicegah masuknya. Yang kedua, kalau misalnya udah ada yang masuk, dicegah sama mereka supaya si kuman atau virus atau bakteri yang masuk itu tidak berkembang biak. Kemudian ada juga yang memang respon imunnya mengenali dan mempertahankan diri. Contohnya adalah kompensasi tubuh seperti demam. Nah, demam ini juga merupakan kompensasi tubuh dalam melawan virus atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang orang tiba-tiba panas atau apa, nah kita harus mulai waspada bahwa itu ada yang benda asing yang yang masuk ke dalam tubuh seperti itu. Insya Allah dua-duanya ini adalah bagaimana daya tahan tubuh kita bekerja di dalam. Nah, sebetulnya ya iya itu dokter-dokter atau coach atau para petugas kesehatan lain dan para konsultan Herbalife nutrisi biasanya bilangnya begitu, meningkatkan daya tubuh teh naikin aja daya tahan tubuhnya. Padahal memang tidak semudah itu full goso ya kita meningkatkan daya tahan tubuh karena memang banyak faktor yang memang harus berkolaborasi, harus bersinergi supaya daya tahan tubuh kitanya itu makin bagus dan meningkat. Nah, yang akan kita bahas adalah memang beberapa faktor ini yang di luar tubuh kita yang memang sangat mempengaruhi daya tahan tubuh. Yang pertama tentang nutrisi. Kalau misalnya asupan nutrisinya kurang baik, maka itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh menjadi berkurang. Kemudian yang kedua adalah kurangnya menjaga kebersihan. Jadi kalau kitanya kurang bersih ya, mandinya nggak rajin, atau setelah kita ini nih kalau lihat gambar tangannya kotor jadi habis main apa atau megang apa setelah bekerja kita kurang cuci tangannya kurang sering atau misalnya lupa cuci tangan sebelum makan atau apa itu juga mempengaruhi masuknya kuman dan bakteri ke dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah faktor stres, baik fisik maupun psikis ini mempengaruhi dan bisa menurunkan daya tahan tubuh seseorang. Yang keempat faktor yaitu beristirahat. Kenapa sih istirahat itu penting banget? Karena ternyata ketika kita tidur dengan nyenyaknya, si sel-sel daya tahan tubuh itu justru sedang berkembang dan memperbaiki sel-sel yang lain. Jadi kalau tidurnya kurang, ya si sel-sel daya tahan tubuhnya itu jadi nggak banyak waktu untuk memperbaiki yang lain. Nah, yang faktor kelima yaitu malas. Maksudnya malas di sini adalah malas bergerak alias mager. Nah, kalau kita kurang bergerak dengan aktif, otomatis peredaran darah kurang lancar, kemudian oksigen juga peredarannya kurang maksimal ke semua organ tubuh. Itu ada faktor juga dia mempengaruhi sistem daya tahan tubuh menjadi kurang sempurna. Dan yang tidak bikin bisa kita lawan adalah sebetulnya penuaan karena usia kita akan semakin bertambah, tetapi yang bisa kita cegah dan bisa kita lakukan adalah bagaimana kita aging atau menua itu dengan kondisi tidak parah gitu ya. Jadi kita bisa menghambat atau tetap mempertahankan fungsi organ dengan bekerja dengan baik sampai kita usia lanjut. Oke, selanjutnya slide selanjutnya ini tipsnya ya sebetulnya tadi adalah tambahan penerangan dari slide sebelumnya saja. Tambahannya yang tadi tidak disebutkan adalah kita harus menjaga asupan cairan karena hampir 70% eh, komposisi tubuh kita di dalam itu terdiri dari cairan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua hormon, pelumas,
dan darah terutama dalam bentuk cairan. Kalau misalnya kita tidak menjaga kebutuhan cairan kita terus terpenuhi, ya tunggulah saat-saat organ-organ itu pada protes dan alarmnya pada bunyi ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman kita buka akan diceritakan oleh coachnya, Herbalife mempunyai produk baru dengan nama Immulif. Jadi kalau bisa disingkat itu adalah immunity lift, jadinya yang meningkatkan, lift itu lift up, meningkatkan, dan imunitas jadi yang meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih Immulif ini? Jadi Immulif ini adalah salah satu produk baru dari Herbalife yang sudah diteliti oleh para dokter-dokter canggih di Amerika sana, mempunyai kandungan yang istimewa yaitu disebut dengan Epicor, yang merupakan pelengkap dari produk-produk daya tahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh Herbalife yang lainnya. Oke, kita selanjutnya lihat Epicor itu apa? Epicor ini, nah sebelum ke Epicor ya, oke kita lihat dulu ini Immulif ini yang saya pegang. Oke, bentuknya kecil ini. Kalau teman-teman pernah lihat mix fiber atau Nightworks, jadi bentuknya bubuk. Dalam satu kemasan botol ini terdiri isinya adalah untuk 1 bulan pemakaian. Di dalamnya ada sendok takarnya. Jadi ini terdiri dari Epicor, kemudian vitamin D3, vitamin C, dan zinc. Oke, cara minumnya adalah saya baru minum juga. Kemudian kita bentuknya seperti ini. Kalau sudah dicampur dengan air, jadi dikocok dulu. Mungkin karena ini adalah harus lebih larut, lebih pakai energi tenaga dalam gitu ya, tidak seperti si Nightworks yang hanya dikocek aja sudah larut, tapi ini perlu pengocokan supaya larutnya sempurna, dan ini boleh banget dicampurkan pada minuman-minuman kita yang lainnya. Nah, cuma yang belum saya coba dicampur dengan shake, rasanya agak belum belum saya coba sih ya. Cuma kalau minuman favorit saya masukin ke apa namanya, jet drink kita harian, masih enak-enak aja, tapi menurut saya lebih cocok dibuat sendiri dan kita bisa minum terpisah, seperti itu. Oke, slide selanjutnya aja Mbak Novi. Kemudian ini apa sih Epicor itu? Jadi Epicor adalah fermentasi dari ragi-ragi yang natural, yang memang setelah diteliti gunanya adalah untuk mendukung garis pertahanan daya tahan tubuhnya itu yang ditemukan di hidung, mulut, dan tenggorokan. Jadi kalau teman-teman masih ingat penyakit COVID beberapa tahun lalu, kita sempat mengalami pandemi COVID, dan sampai sekarang sebetulnya virusnya masih ada di sekitar kita, teman-teman. Hanya karena tubuh kita sudah mendapatkan imunitas atau daya tahan tubuh yang tadi tambahan dari luar, yaitu vaksinasi. Ada yang dapat 2 kali, ada yang dapat 1 kali, ada yang lebih. Nah, ini virusnya masih ada, kita punya tambahan, dan Immulif ini bisa digunakan untuk melawan atau meningkatkan garis daya tahan tubuh kita yang untuk virus atau kuman yang memang terutama di daerah hidung, mulut, dan tenggorokan. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Apa itu Epicor? Ya, bisa kita lihat bahwa Epicor ini dibuat melalui fermentasi yang eksklusif yang telah menetapkan standar industri selama lebih dari 70 tahun. Jadi kebetulan saya memang belum baca penelitian, jurnal penelitiannya langsung, tadi belum ketemu. Kemudian jadi Epicor ini adalah fermentasi ragi dari makanan utuh, bahan alami yang unik yang terdiri dari protein,
serat, vitamin, asam amino, dan beta glukan, dan banyaknya metabolit yang untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh kita. Langkah produksi akhirnya menggunakan proses pengeringan yang lembut dan eksklusif untuk menangkap rangkaian nutrisi kompleks yang tercipta selama fermentasi. Seluruh proses dilakukan berdasarkan pedoman produksi dan pemrosesan yang ketat, memastikan bahan berkualitas tinggi dan aman, insya Allah halal, kemudian juga sudah mendapatkan ini BP POM. Teman-teman tidak usah khawatir, saya tidak perlu terlalu lanjut banyak meneliti karena saya insya Allah sudah percaya kepada teman-teman dokter ahli yang luar biasa yang ada di kantor pusat Herbalife di Amerika sana. Sebagai berbagai penelitiannya juga sudah dilakukan pada manusia dan hewan, kemudian dipublikasikan bahwa memang Epicor ini telah terbukti bekerja pada banyak tingkatan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam menghadapi tantangan, seperti tadi ya, pertahanan kekebalan pertama di hidung, mulut, dan tenggorokan, mendukung atau memperkuat, tingkat pertahanan kekebalan tubuh di berikutnya di keseluruhan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau misalnya teman-teman ada saudara atau mungkin, teman saudara, customer atau yang lainnya yang memang mempunyai keluhan, alergi dan macam di daerah hidung, mulut dan tenggorokan, insya Allah cocok sekali kalau disarankan untuk menggunakan tambahan Imulif ini, ya. Kalau seperti teman-teman sudah tahu memang vitamin C seperti biasa dan memang dengan apa namanya, kombinasi dengan zinc dan vitamin D3 ini adalah rangkaian memang, suplemen-suplemen yang memang meningkatkan daya tahan tubuh kita, melindungi tubuh kita dari stres-stres yang oksidatif yang dari luar tubuh kita yang kita tidak bisa hindari. Oke, selanjutnya siapa saja sih yang bisa minum atau mengkonsumsi Imulif ini? Karena memang ini daya tahan tubuhnya maksimal untuk teman-teman, kalau bisa lihat gambarnya, ini sebetulnya memang, Herbalife memproduksi ini memang, digunakan untuk orang dewasa. Jadi, saya belum tahu penelitiannya untuk anak kecil, sebetulnya bukan karena tidak boleh dilarang atau menjadi bagaimana, cuma karena dosisnya sebetulnya. Dosis yang diberikan, untuk vitamin D, zinc, dan, Epicor, kemudian D3-nya ini adalah dosis untuk orang dewasa. Jadi saya belum paham kalau misalnya ini boleh diberikan kepada usia anak-anak. Dewasa ini biasanya di atas 18 atau di atas 20 sebetulnya, mirip dengan Nightworks. Tapi kalau misalnya tiba-tiba aku minum atau segala macam ya itu nggak bahaya juga sih. Silakan-silakan aja. Seperti itu. Cuma yang dikhawatirkan mungkin, perutnya belum kuat atau misalnya apa karena mengandung, vitamin C yang cukup tinggi dosisnya dan yang lainnya. Oke, selanjutnya boleh dikecilin suaranya Ami sama ini masuk ke sini. Slide selanjutnya, iya, nutrisi maksimal untuk sistem daya tahan tubuh kita yang insya Allah akan mendapatkan daya tahan tubuh yang maksimal juga. Nah, ini adalah rangkaian nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan disediakan juga oleh Herbalife. Yang pertama, memang karena sel-sel kosit, limfosit T atau sel-sel daya tahan tubuh kita itu terdiri dari protein, otomatis nutrisi yang pertama kali dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah protein. Jadi, apapun keluhannya, kita bisa menambahkan protein terhadap asupan, nutrisi yang sedang mengalami sakit atau daya tahan tubuhnya sedang berkurang. Yang kedua, yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah dari vitamin dan mineral. Meskipun jumlah yang dibutuhkannya tidak banyak, yang dikhawatirkan adalah kalau waktu sakit emang susah makan. Makanya sering kan kalau yang sedang terganggu, ada gejala, keluhan, sering dikasih vitamin. Tapi kalau kita sedang sehat begini, boleh minum vitamin, boleh tidak, asal pastikan
yang dimasukkan dari nutrisinya tercukupi ya vitaminnya. Yang ketiga adalah dari kurkumin. Kurkumin ini adalah salah satu jenis antioksidan yang mengurangi tingkat peradangan yang ada di sel-sel tubuh dan jaringan tubuh kita. Nah, yang terakhir adalah dari epicor. Epicor ini adalah rangkaian, produk tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang dikeluarkan oleh Herbalife untuk menjaga pertahanan di jaringan-jaringan mukosa dan, di daerah hidung, mulut, dan tenggorokan terutama, tapi sebetulnya adalah di sekujur tubuh kita juga. Oke, dan ini adalah rangkaian produknya di slide selanjutnya, Mbak Novi. Nah, silahkan teman-teman. Nih, sudah minum yang mana saja? Kalau misalnya Herbalife ini adalah makanan sehat, ya semakin lengkap, semakin sehat. Oke, silahkan. Nanti bisa menghubungi kalau mau lihat bentuknya kayak apa. Silahkan selanjutnya. Slide selanjutnya adalah ting tong, klik. Ah, ternyata ini adalah slide terakhir. Sekarang foto saya banyaknya foto lagi olahraga ya. Terima kasih teman-teman, itu adalah, eee materi pembuka saja karena nanti selanjutnya kita akan diskusi bareng-bareng ya. Kita ngobrol santai saja dan tidak perlu yang memang pertanyaannya harus sesuai dengan materi kita malam ini. Silakan saja apa yang ingin ditanyakan atau ada unek-unek mengenai program atau yang lainnya mengenai kesehatan dan nutrisi. Terima kasih dari saya kembalikan dulu ke Mbak Novi, silakan. Oke, terima kasih Dok Dit. Luar biasa. Ini lengkap sekali ini ya untuk informasinya, untuk sharingnya tentang Imulfit ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, eh, kalau ada pertanyaan silahkan loh langsung aja dibuka mute-nya atau mungkin mau lewat chat juga boleh. Oke. Eh, bebas kalau mau bertanya tentang produknya atau tentang apa saja sih boleh aja ya Dok ya. Ya, silahkan. Ini siapa aja nih yang hadir ya? Ada Kak Ais, Kak Ulfa, nah Kak Ulfa, kemudian siapa nih lagi? Kak Rosna, Kak Rini Inul. Oh, ini coach-coachnya, oh banyak nih luar biasa. Ayo boleh loh teman-teman. Kalau malu dibuka videonya nggak usah pakai video nggak apa-apa. Boleh Mau ditulis di suara chat juga boleh ya. atau lewat chat juga boleh. Atau dari para coachnya juga boleh. Silahkan teman-teman coach yang mau bertanya atau mungkin sharing gitu ya dok ya. Iya, betul. Cerita berbagi. Ini kalau yang mau tahu rasanya sebetulnya kayak agak-agak jeruk gitu sih, Ya ada tapi lebih jahenya juga berasa ya dok. jeruknya. Nah itu Jahenya nggak kerasa dok. kerasa kerasa sih, Ada kerasa, jahenya. Heeh. tapi maksudnya enggak banget gitu, lebih terasa. Kayak yang termo ya. Kayaknya. Iya, jadi ini kan kalau di tulisannya honey, lemon, and ginger. Mm-mm. Jadi yang saya nggak berasa banget itu ada cuma selewat gitu kerasanya adalah jahenya. Kalau Hmm, jahenya itu lebih kerasa di teh yang herbal Herbalife konsentrat konsentrat ya. yang rasa ginger, nah itu kerasa, lebih kerasa Mm-mm. banget. Kalau ini kayak selewat Lemon. gitu. Ada tapi Kejap numpang gitu ya. lewat gitu, iya, sekedar Lewat nying dikit. gitu kecil. Iya betul. Oke. Nah dok kalau boleh bertanya nih dok. Iya boleh, silahkan Mbak Novi Sebetulnya dulu kalau aja. yang ini kan rangkaian imunitas daya tahan tubuh lah termasuk Imulfit. Mungkin Iya. kira-kira ini kadang-kadang mungkin ada yang berpikiran aku masih sehat kok gitu ya gitu. Memang perlu nih dengan minum Imulif gitu. Atau mungkin dengan yang produk yang lain yang memang daya tahan tubuh kan. Jadi memang sebetulnya kan nggak mudah ya kalau kita mau menawarkan ke teman terutama ke Iya, orang gitu. iya, Aku iya. sehat-sehat aja kok kayak gitu ya. Atau bahkan ini minumnya ini kalau pas lagi udah pas mulai sakit kayak gitu. Biasanya gitu ya. Kalau Hmm, hmm, hmm. kalau saya sendiri misalnya di apotek kan memang kalau orang lagi sakit perlu tambahan multivitamin. Nah, padahal sebenarnya vitamin itu ya waktu sehat pun perlu juga ya. Iya ya. Atau Ya, gimana dok menurut? kalau
Mhm. Iya iya betul. Kapan sih kita ini ya, seperlu apa gitu kita terhadap produk-produk yang buat naikin daya tahan tubuh tadi. Nah sebetulnya kalau kita bertemu kalau memang waktunya luang ya misalnya ya lagi ada waktu gitu ya kemudian ada yang tanya seperti itu, harusnya sebetulnya yang pertama kita analisa adalah kayak tadi itu, faktor-faktor yang memang mempengaruhi daya tahan tubuh tadi. Yang kita di awal tadi slide-nya, bagaimanakah asupan nutrisinya. Kalau dia makannya kurang segala macam belum tentu itu, apa namanya, kemudian, apa namanya tadi, eee, tingkat kebersihannya bagaimana gitu misalnya, apakah kerjanya lihat misalnya seperti itu. Nah yang bukan bukan, terus lanjut Mbak Novi. Nah satu lagi slide yang nomor 13, slide ke-13, Oh ini ya? iya. Oh, Nah, ini. ini sebetulnya. Jadi kita bisa analisa dari ini. Memang sebetulnya kan kalau misalnya, eee, keluhan itu muncul kalau misalnya ketidakseimbangannya sudah lumayan gitu. Jadi kalau misalnya sakit itu artinya tidak seimbang. Ya jadi kalau misalnya tidak seimbang tuh antara yang mana aja ya biar gampang ini aja sebetulnya. Nutrisinya bagaimana, sudah sehat seimbang belum? Bagaimana untuk higienis pribadinya gitu ya. Kemudian tingkat stresnya, kemudian bagaimana pola tidurnya. Nah, bergerak aktif atau tidak misalnya dan kita lihat yang bertanya usianya bagaimana, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari semua analisa itu dia sudah bagus semua gitu misalnya ya, saya nggak perlu dong, "Oh, silahkan saja nggak masalah," gitu sebetulnya. Kan ini kita, apa namanya, kurang bergerak nih. Jadi sebetulnya bisa masuk dari semua tingkatan yang ini Mbak Novi. Tidak ada sebetulnya yang sampai sempurna maksimal. Kita selalu menjaga asupan nutrisi gitu misalnya. Kadang-kadang dari 100% kita maksimal hanya bisa 70% atau enggak 80% karena kan kita juga pengen dong coach gitu. Cheating sedikit ada iya boleh nanti misalnya di hari kapan gitu ya, misalnya setelah programnya selesai atau bagaimana seperti itu. Jadi kan belum tentu juga nih asupannya cukup. Kita minum shake berapa kali betul yakin gizinya cukup, misalnya seperti itu. Kalau tidak minum shake bisa dari yang asupan di luar Herbalife gitu, bagaimana makanannya gitu betul sudah seimbang atau bagaimana. Yang kedua, insya Allah kita menjaga kebersihan karena kalau orang muslim ya tiap hari juga pasti wudunya lebih dari 5 kali itu ya, untuk sholat saja 5 kali. Kita sholatnya belum tentu 5 kali, ada tambahannya juga, atau misalnya mau pergi wudu lagi, segala macam, mandi gitu misalnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau teman-teman kita bisa lihat insya Allah menjaga kebersihan. Nah stres ini yang kita tidak bisa lihat, karena kan yang on off juga kita diri sendiri ya, tidak mungkin juga kita ngorek-ngorek segala macam. Cuma stres itu kan ada yang psikis, ada yang fisik. Kalau udah jelas capek bekerja dari pagi sampai jam berapa, itu sebetulnya biasanya sih nggak ada yang seimbang 100% Mbak Novi. Jadi kenapa kita tetap tetap sehat misalnya, karena mungkin satu mulai, apa namanya, karena usianya, ya masih muda segala macam, kita nggak tahu 10, 15 tahun ke depan misalnya seperti itu. Kira-kira biasanya teman-teman saya itu kalahnya adalah kalau saya tanya urusan tidur dan urusan bergerak misalnya. "Ah, iya aku nggak keburu olahraga, oh iya saya nggak bisa orang jaga sampai malam ya tidurnya." Inilah kurang. Nah, barulah saya masuk, "Berarti kamu membutuhkannya ya, jangan macem-macem." Seperti itu sih Mbak Novi. Jadi sebetulnya memang banyak celah. Jadi kalau memang diberikan keluangan rezeki, kemudian, itu, menolak untuk menambahkan suplemen, menurut saya itu adalah kurang bersyukur gitu ya, karena memang diberikan rezekinya gitu ya, ada kemampuannya, ada waktunya, ada apa, ternyata yang faktor yang di depannya tidak
jaga. Nah, itu yang sebetulnya yang menurut saya kurang bersyukur seperti itu. Karena dengan menjaga sehat itu adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan ya. Seperti itu Mbak Novi. Jadi kalau ditanya sebutuh apa, Ya, ya tanya aja semuanya. Kalau udah ada mulai gak seimbang dari faktor yang tadi, ya ya sudah itu pasti butuh berarti ya. butuh. Hai. Betul, betul. Seperti itu. Berarti memang Minimal tidak kalau ditekan tidak dengan harus. keuangannya saja gitu Iya, ya. betul. Artinya Tadi ada memang dari chat. sebetulnya ini ya Bu ya, kalau Nah, kita apa, memang kadang kan orang, harus menunggu sakit dulu gitu ya mungkin ya kalau yang seperti itu. Nah, sebetulnya malah justru jangan betul. sampai kita merasa sakit gitu ya. Jangan jangan sampai sakit dulu, harusnya jangan sampai sakit. Nah Ya, itulah ya, betul. ya. Berarti, oh kalau kita udah nanya-nanya, wah berarti emang kamu tetap butuh nih, orang kamu kurang tidur, itu artinya celah untuk, faktor mungkin akan menurun daya tahan tubuhnya gitu ya Dok ya, mungkin ya. Jadi akan, Betul. Iya. apa namanya, Kalau nah misalnya dari minum tadi ya Mbak Novi tadi tanya gimana kalau pas lagi ada keluhan aja. heeh heeh, Misalnya lagi nggak betul, bagus, mhm ya boleh aja sih. mhm, Ya itu tadi dikembalikan. Kalau iya, misalnya sudah ada keluhan, berarti heeh, sebetulnya ada yang tidak seimbang dari semua ini. Karena oke sakit itu sebetulnya ketidakseimbangan yang terjadi. oke, betul. Dan Jadi di sini ini berarti kita perannya, analisa aja, mhm, iya. Jadi kalau misalnya dia mau minumnya pas sakit ya silahkan. Tapi kalau kita dijaga gimana caranya jangan sakit jangan dulu sampai baru oke, gitu betul maksudnya ya. betul, oke. Nah, Ada yang teman-teman mungkin bertanya ada di yang chat bertanya Mbak Kak? Novi ya? Oke, oh iya nih, Coach Fitri, tanya dong Dok, urutan konsum kolagen, Networks, dan Imulift. Imulift baiknya konsum pagi atau malam? Gimana nih Dok? Sebetulnya ya tadi ya, kalau kolagen itu biasanya sih kalau saya ya, karena supaya nggak bentrok ya, Mbak Fitri, saya sih cari yang gampang. Jadi kalau kolagen saya biasanya maksudnya bangun tidur pas perutnya kosong banget. Kalau night work sebetulnya saya udah ngacak sih ya. Kadang biasanya dibawa kalau olahraga karena itu memang bikin gak cepet capek. Dan ternyata energi gel yang memang suka dikasih sama pelari-pelari itu sebetulnya kandungannya banyak L-karnitin yang ada di night works. Hmm, Makanya kenapa teman saya yang termasuk customer saya dia itu bekal night work terus kalau lari, kalau naik sepeda karena sebetulnya itu adalah mirip dengan energi gel yang dia suka makan yang tambahan dari produk ya. lain gitu. Isinya tuh ternyata salah satunya adalah L-karnitin. Nah, kalau night works kalau misalnya sesuai dengan namanya sih sebelum tidur ya. Karena night works, it works at night gitu ya. Jadi memang nah kalau Imul Fit sebetulnya intinya sih nggak ada yang jadi patokannya ya, Mbak Fitri. Jadi sebetulnya kalau saya minum ini sekeburunya, jangan bentrok sama yang 2 tadi sih, sama saya dipisah-pisah. Mungkin Kadang-kadang bebas aja kali ya Dok ya? Apa? iya bebas aja, cuma yang saya biasanya rutin pagi bener tuh kolagen aja. Kalau Nightwork sama Imulift bebas aja. Kalau Nightwork sebetulnya seringnya saya campur sih sama ini, sama Jet Dream-nya. Karena lebih enak gitu menurut saya, jadi manis. Jatuhnya jadi manis, Iya, manis sedikit. Kalau ini Imulif ini udah agak manis karena itu dari ada honey-nya sedikit gitu ya kayaknya. vanilanya, betul. Iya, tapi yang paling manis sebetulnya Nightwork sih menurut saya dengan Mhm, kolagen ini apa yang paling enggak manis yang ini gitu. Jadi suka-sukanya yang ini saya. Harus pakai airnya sedikit juga nggak terlalu kemanisan. Jadi sebetulnya bebas waktunya, cuma yang penting kolagen yang pas perutnya lagi kosong banget harus kolagen. Kalau Nightworks kapan saja. Kalau mau diurut ya saya sih pagi kolagen, siang Imolive, Nightworks malam nah Dok, gitu. tanya lagi nih Dok, Tidak ada baiknya kapan ya, baiknya ya kalau ini kolagen mungkin aja sih diminum. biasanya kayak yang saya matchingin banget karena itu kenyang banget loh minum kolagen asli. Jadi kalau misalnya minum kolagen pagi itu jadi olahraga dulu nanti benar iya sarapannya habis olahraga gitu biasanya atau enggak ya tadi udah keburu minum sih ya shake-nya jadi
Udah kenyang sih sekarang. Kolagen saya cuma minum sehari sekali sih, pagi-pagi aja. Seperti itu ya. Iya, terima kasih Mbak Fitri. Nah, Dok, kalau Udah yang Pokoknya kolagen baiknya kan minum tadi ya. kata kata dokter pas perut kosong nih. Tapi ada nih customer saya kok kalau minum perih gitu perutnya ya. yang Jadinya mana? kan Yang kolagen. kolagen. Hmm, memang sih ada Mungkin vitamin C-nya, kayaknya betul. ada vitamin C-nya ya kalau saya nggak salah Nah, ya kolagen. jadi kok Bentar, malah sebentar. bikin perih katanya. Cuman jadinya kayak malah Hmm. jadi nggak minum lagi karena khawatir. Ya, Jadinya ya, kok ya, ya. Mari kita vitamin C-nya bongkar. tuh berapa mili ya? Kalau nggak salah ada berapa berapa miligram ya? Kolagen Nah, sebetulnya vitamin C-nya sedikit sih, sedikit Manu. sebetulnya kan ya. Iya, Mm-mm. lebih banyak ini Imulif. Imulif Pokoknya kan enak lah. vitamin C-nya yang banyak ya 300 lah, maksudnya 300 miligram. Hmm. Kalau kolagen vitamin C-nya cuma 50. Nah, Kayak jadi yang segede tablet vitamin C IP itu loh, oh, 50 oh, oh. miligram. Makanya saya heran soalnya dia dia sebelum minum kolagen kan minum kolagen yang produk lain perih terus Oh, gitu terus ya. kita Ya, nyobain ya ya, udah deh ya. nyobain yang Herbalife nih siapa tahu lebih bagus gitu. Perutnya sakit gitu, Oh, bilangnya perutnya tapi yang katanya tetap sakit. perih. Mm-mm. Oh, perih. Oh ya, Perih. bolehlah kalau gitu. Maksudnya perut kosong tuh 2 jam lah setelah makan gitu ya. Jadi biar turun dulu makanannya. Mungkin harusnya tetap makan aja dulu ya. Ya, Ya tetap mudah-mudahan nanti diminum mau aja minum. Mbak Novi. Akalinnya ya coba dikasih jaraknya 2 jam dari makan gitu. Hmm. Jangan pas penuh gitu perutnya terus diisi itu tambah kenyang banget. Iya, Tambah kenyang banget. mungkin karena perut kosong apa bagusnya perut kosong karena ya itu ya bikin kenyang banget gitu ya rasanya ya. Karena dia protein sebetulnya kalau kolagen itu. Oh, Kolagen itu adalah sejenis protein. Jadi kenapa dia kenyang? Karena memang jenis protein dia itu. Kolagen itu adalah protein, sejenis protein. Makanya kan ada terdapat di dalam ceker ayam segala macam ya. Itu hmm, kemudian apalagi ya yang di kolagen itu pinggir-pinggir ya. kaki gitu ya apa ya. Nah, seperti itulah. Jadi memang kenyang karena dia kolagen. Itu karena kolagen itu adalah sejenis protein. Amino ya, protein. Kalau Imulif kan bukan protein dia. Thank you. Betul-betul suplemen Ya, aja. siapa Ada. yang mau Pokoknya bertanya dok. Tadi lagi? ada yang mau tanya kayaknya Bu Cici Saya, siapa tadi ya? ya. Oh ya, boleh. Silakan Bu Ci. Ya, selamat malam semuanya. Aku tadinya itu ngantuk, sudah ngantuk, Bang. Tapi dengar suaraku jadi nggak ngantuk Ya, ya. bukan karena siang saya enggak tidur. Gini mau tanya, itu Iya kan Bu. teman-teman terutama teman-teman dari Herbalife sendiri ya, itu mengenai kolagen. Memang kita nek nurut deleng nang itunya kan kalau kolagen itu setelah umur 30 ke atas atau jalannya kekurangan kolagen ya, Dok. Lah, katanya kalau nyeri-nyeri seperti saya ini ya, Dok, Ya. akibat dari herpes itu masih loh, Bu Dita, masih Ya, masih betul terasa. Bu Cici yang ya apa yang tidak bisa saya hentikan. Maksudnya Lah itu itu katanya, masalahnya memang beda-beda gitu tiap orang. nah ya makanya itu. Jadi terasa masih masih terasa itu nek Cenut-cenut ya. kaget loh dok kalau anu tuh kalau dua-duanya dari atas pantat sama di paha itu kok bisa Iya, bisa iya, iya, jerut betul, kayak betul. kesetrum itu kan. Ya. Jadinya nah anu kalau Mas Yadi sekarang sudah tahu nah wonge teko bariki lunga maneh. Ya itu katanya kalau minum kolagen itu lebih bagus untuk itu atau gimana itu. Lah mengenai imut itu kan kalau usia seperti saya memang memerlukan ya. Jelas-jelas kekurangan lah kekebalan tubuhnya itu ya berbeda itu. Tapi untuk kolagennya itu dok, saya itu memang perlu. Sekarang kalau kemarin saya gini, ya terus terang aja karena segi keuangan umpamanya ya, itu saya pentingkan kolagen apa network apa apa. Tapi saya merasakan itu di badan nenek itu network gitu kan ya. Jadi Oh iya, iya, saya sip. Boleh, kalau mau boleh Bu. tidur, Iya, dipilih aja nanti sesuaikan. Kalau atau misalnya bisa
ganti-ganti, yang ini habis night work, ganti ini Oh gitu. iya Tapi iya. sebetulnya kenapa night works di ibu lebih terasa, karena dia kan memang memelihara pembuluh darah ya, jadi lebih lancar ke sekujur Mm-mm. tubuh gitu jalannya. Jadi sementara faktor usia itu adalah, yang tidak bisa dihindarkan ya tadi itu namanya juga mesin ya. Jadi kalau Iya, kabel gitu, nah kabel-kabelnya itu kan memang sudah ada yang kaku, ada yang karatan sedikit di dalam. Nah sementara si Nightworks itu adalah bekerjanya di situ. Nah, kalau tadi kolagen, kalau kolagen itu memang di jaringan-jaringan kayak sendi-sendi, otot, kemudian sambungan-sambungan Mm. tulang, kemudian di kulit terutama gitu ya, yang paling banyak itu di daerah kulit. Kemudian yang ketiga, kalau Imulift tadi, dia yang utamanya ya Bu Cici, yang utamanya adalah Ya. di daerah hidung, mulut, hidung, tenggorokan. Jadi kayak orang THT gitu. Makanya kenapa mungkin mudah-mudahan Bu Cici itu daerah hidung, mulut, tenggorokannya lebih baik gitu ya. Kemudian kulit oke gitu ya. Sendi ini jadi memang kalau disuruh milih karena memang kondisi ekonomi dan sebagainya sih saya memang akan menyarankannya memang Nightworks Bu Cici seperti itu. Iya, memang terasa sekali. Saya minum kolagen itu saya rasakan ya, walaupun itu sebetulnya sendi-sendi ya. Saya Ya. ini tadi juga saya pijatkan refleksi dok, Hmm. karena sholatnya saya masih belum belum bisa itu. Pada waktu Dilipat ya. rukuk pertama, Hmm. ya waktu pertama itu masih kayak wong berangkang. Makanya saya kalau makmum itu saya duduk, tapi kalau sendiri saya usahakan, saya paksa gitu, karena Hmm. dari psikiaternya bilang begitu. Hmm. Jadi dipaksa. Setelah itu, sekarang itu kalau di anu kan sudah bisa, agak begini itu bisa. Jadi Iya. sakit anu kan minyak kayu putih tadi direfleksi. Nah, itu setelah saya minum Necwork Banyan itu enak gitu loh Hmm. di badan di ini yang tadinya terasa di sini kayak apa ya Iya, kedibel-kedibel itu ya iya, iya, itu rasanya itu terasa itu lah betul. refleksinya juga melihat dilihat asam uratnya kosong ibu itu kan biasanya begitu sakit ya Iya, terus saya lihat kan ya memang dan asam urat itu gimana sih dok masih gimana terlalu Bu? tinggi asam uratnya 7. Kalau 7 sih sebetulnya memang di perbatasan ya, memang harusnya sih di bawah itu. Oh Tapi iya. kalau 7 ya kalau makanannya sudah terjaga sebetulnya itu sih tinggal ditambah ini aja sih Bu sebetulnya Herbalife Line itu sebetulnya Oh ya, itu caranya. masih sih terus. Kalau Ya, Etaleflan, selulos saya masih terus. Saya multivitamin sekarang kan nggak keluar itu. Nah, iya, itu iya, itu masih terus. Hanya saya tambah kolagen, ganti network gitu. Yang itu iya. saya memang yang baru itu belum pernah mencoba. Iya nggak apa-apa nanti cobain aja biar apa? Biar nanti bisa cerita sama yang Lah ya lain, ya makanya kan? itu. Tapi juga ada yang sudah beli. Karena Oh gitu. ceritanya lebih mantep. Gitu. Iya betul Itu betul sudah ada betul yang beli betul. dan minta tadinya opo sih apa sudah ada yang beli itu Pak Yadi sudah memberikan gini-gini ya mungkin orang-orang itu ya alhamdulillah ya saya sudah bersyukur ketemu Herbalife orang-orang itu kalau saya bilang usia 73 sama enggak percaya sih. Percayanya kalau pas lihat ibu sholat gitu ya? Jadinya Iya pas dia duduk. makanya saya terawih kemarin itu saya enggak ikut terawih di situ saya hanya menjaga cerita aduh aku konsultan nutrisi masa kayak gini ini enggak sida ya Bu Cici kenapa enggak anu ya aku di rumah aja lah Nah, jadi saya sebetulnya itu nanti Ibu terawihnya gini di Bu, rumah paling jadinya kan memang diimami betul, kalau saran saya nanti sebetulnya kan bukan, ini ada kalau Ibu ada, ini ya bisa lihat YouTube mungkin nanti bisa dibantu teman-teman yang di sekitarnya, itu biasanya ada latihan, beberapa latihan yang memang untuk keluhan di lutut seperti itu untuk lansia. Jadi ada olahraganya juga gitu. Justru ketika kita ada keluhan
di sendi, di lutut, di apa, itu bukan berarti berhenti olahraganya justru. Justru kita harus cari gimana yang masih bisa dikerjakan. Karena makin dibiarin makin kaku sebenarnya. Oh iya, heeh. Ya, Iya. jadi nanti Bu, mungkin kalau klik nanti saya sambil coba cari kalau di sini sih memang ada khusus itu memang bukan fisioterapi, jadinya ada khusus instruktur gitu, Bu, memang khusus untuk, para senior. Jadi yang usianya di atas 65 yang memang punya keluhan di lutut atau apa, ada olahraganya yang memang nggak pakai berdiri, sambil duduk misalnya di apa, terus nanti ada, gerakan untuk kakinya seperti itu. Jadi memang kalau semakin dibiarkan, misalnya kita malah makin kaku biasanya seperti itu kalau yang saya lihat. Pas saya tanya bukan saya yang nanya, maksudnya pas banyak ada tanya jawab di YouTube yang kesehatan seperti Aderai gitu ya, apa bang coach-coach yang trainer-trainer untuk latihan beban, itu mereka menyarankannya seperti itu. Tetap digerakkan nanti tapi, dilihat dulu yang mana yang cocok yang memang tidak bertumpu pada kaki, seperti itu. Suplemennya udah cukup Bu Cici. Sip. Jadi kalau kalau aku ya dulu juga saya sudah instruktur senam ya. Jadi saya sudah memakainya itu olahraga. Memang sementara ini saya belum. Dan memang saya paksakan. Untuk saat ini paling yang saya pakai itu memang untuk gerak sini semuanya itu pakai BL ya. Jadi saya olahraga BL saya pakai lagi. Itu kan tidak banyak berdiri. Nah, Ya, permainan perut sambil tidur sambil itulah ya yang saya pakai malah enak pakai planknya. Nah, itu pakai itu kan agak agak sip. ini itu. Tapi ya Boleh belum boleh. saya baru olahraga baru menjalani pirang dino ya. Karena baru badan benar-benar saya badan Iya, kenapa benar-benar agak ringan. itu setelah 1 tahun Ardi ndak ada itu serasanya tetap aja sana itu hanya bilang iki loh Pak di otak di bawah alam sadar itu yang harus aku rubah masih ya apa makanya aku ndak bisa untuk kon sendirian kalau sendirian itu pikirannya jadi ini Iya iya. Berarti Bu Cici sudah hafal ya, karena itu adalah faktor mindset dan dari psikisnya yang iya lumayan memperburuk keadaan fisik iya sebetulnya ya Bu ya. Setelah iya. belajar menerima dan melepaskan gitu, karena itu sesungguhnya adalah yang Allah atur untuk kita ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah makin ke sana makin sehat ya Bu Cici. Terima Amin amin kasih ya. banyak ini tambahan, pengalaman dan pertanyaannya mudah-mudahan bermanfaat untuk yang mendengarkan, tambahan untuk teman-teman juga yang masih mempunyai orang tua atau misalnya, pakde, bude, bule, dan apa yang memang Iya. usianya sudah, 60 tahun ke atas gitu justru sebetulnya kita tidak pernah melarang, malah justru lebih menyarankan untuk tetap bergerak dengan aktif. Ya, Mm-mm. selain nomor satu memang ada faktor kelebihan berat badan, overweight atau obesitasnya sambil Mm-mm. paralel diperbaiki gitu ya, sambil diperbaiki, tapi tidak mengurangi gerak aktif. Yang dipilih adalah gerakannya, bukan Iya apa namanya, bukan memberhentikan olahraganya, tapi dipilih. Dipilih yang memang masih bisa dilakukan karena apa? Karena semakin jadi kan kita itu isinya tulang semua badan itu, Mbak. Tubuh kita itu ratusan tulangnya. Nah, yang nempel di tulang itu ototnya. Nah, yang makin dengan proses usia itu, jadi yang memperkuat tulang itu adalah otot-otot yang nempel. Makanya kenapa harus latihan beban. Latihan beban itu kan nggak mesti bukan hanya ke gym dengan iya latihan segala macam, iya betul. sebetulnya bisa dengan beban badan kita Bantu sendiri, berdiri. gerakannya banyak di YouTube asal, teman-teman ditambahkan kalau kita jarang baru memulai olahraga rutin, kita pakai gerakan ini untuk
pemula. Jadi kita carinya adalah yang untuk pemula Pemula. dulu. Lebih baiknya sebetulnya memang tetap ke tempat-tempat sarana olahraga supaya kita bisa diajarkan bagaimana gerakan yang benarnya. Karena kalau salah khawatir cedera juga sebetulnya. Atau misalnya mengikuti komunitas yang ada di kota kita yang memang misalnya untuk lansia ada senam jantung sehat, senam osteoporosis seperti itu ya biasanya ada di Dinkes atau di puskesmas-puskesmas seperti itu. Insya Allah ada gerakan prolanisnya seperti itu. Dan untuk teman-teman yang masih muda, nah itu justru kita kan aku masih kuat, kan masih sehat seperti itu. Kenapa memangnya harus, ini nanti aja deh kalau udah mulai 40 misalnya, atau nanti aja deh udah 50. Justru supaya kita usia nanti 50, 60 itu kita ototnya masih bagus. Jadi kita kenapa harus latihan beban tadi kata saya di depan, karena supaya kita nggak jadi beban nanti kalau kita sudah tua. Jadi Iya, kita betul. bisa malah mengerjakan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Misalnya kita jalan, banyak dipegangin, banyak apa sebetulnya kalau kita latih dan kita jaga berat badannya supaya tetap dalam rentang yang proporsional, insya Allah saya masih lihat kok itu. Saya sekarang Iya. ikut komunitas lari dan sebagainya, kalau kita lagi lari bareng, itu yang umurnya 60, 70 itu masih banyak yang lari usianya segitu. Saya sampai bingung, "Ibu gimana sih Bu? Itu gimana?" "Ya saya memang dari muda nggak berhenti," katanya gitu olahraganya. Wah, jadi semakin termotivasi karena Iya. melihat contohnya di depan mata. Apalagi kita sudah mengenal nutrisi yang lebih baik gitu. Mereka sebetulnya makan nutrisi biasa aja gitu, ada yang nggak minum suplemen, ada yang apa. Cuma memang mereka tetap menjaga karena mereka sudah tahu katanya kalau udah 40 tahun ke atas banyak nggak bolehnya ya Bu ya katanya. Ininya cuma boleh sedikit, cuma boleh. Nah saya juga maunya makan segala sesuatu sampai nanti masih boleh-boleh terus. Nah tapi dengan jumlah yang memang harus kita batasi, tidak perlu terlalu banyak gitu ya, asal pas kangen aja gitu kayak teman-teman, "Ini kok apakah menjalankan pola hidup sehat itu adalah 100% harus eat clean seperti yang kita lihat di program setiap hari segala macam?" Tentu tidak full goso karena itu ada apa namanya, tidak semudah itu. Tapi kita minimal 80%-nya, minimal loh ya bukan maksimal. Heeh. Minimalnya adalah 80%-nya kita yang benar-benar yang kita jaga gitu maksudnya. Yang 20%-nya kita juga harus menjaga kesehatan mental. Misalnya, "Saya pengen ngebakso Dok, boleh nggak?" "Ya boleh lah, kata siapa nggak boleh makan bakso? Silahkan saja. Saya pengen makan burger Dok." "Boleh, kata siapa nggak boleh?" Tapi kita makan itu berapa lama sekali gitu, Nah, terus iya. kita kok makan berlebihan gitu misalnya. Mhm. Saya makan bakso, tapi sayurnya lebih banyak daripada baksonya. Misalnya satu mangkok itu, ada mie-nya? Ada sayur, yang lebih banyak memang sayurnya, misalnya seperti itu. Jadi bukan nggak boleh, boleh banget ya. Jadi jadi kita juga tetap harus happy dan enjoy melakukan pola hidup sehatnya, karena apa? Karena kita mau kerjain seumur hidup itu lama nggak? Lama banget. Tapi nggak usah dibayangin. Alhamdulillah hari ini, ya saya itu mulai minum Herbalife semenjak saya habis melahirkan anak saya yang ketiga kan. Jadi itu hampir lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi rasanya sekarang dengan 10 tahun yang lalu tuh kayak lebih sehat sekarang sebenarnya. Ini adalah buah hasil dari kita dulu menahan menahan macam-macam gitu. Menahan itu maksudnya membatasi, "Oh ini jangan terlalu banyak, oh ini jangan dibiarin, oh mana yang harus lebih banyak, mana yang harus dikurangi." Nah itu adalah hasil dari kita menjaga apa yang harus kita kurangi dan Kurangin. menjaga
melakukan hal-hal yang memang harus kita lanjutkan atau kita lebih banyak, seperti itu. Ya Oke, menahan ya kalau terima misalnya kasih. seperti itu sih menahan ya, menahan Iya, makan bakso sering-sering, menahan itu kesannya kan kayak menyiksa, padahal sebetulnya enggak, saya cuma mengurangi saja. Dokter makan gorengan nggak? Ya makanlah, masa enggak? Makanlah, tapi ya tidak kira-kira. kalau kangen aja. Kalau kangen, kalau makan juga enggak jadi 5 gitu, enggak jadi berapa, tapi tetap makan. Makan dong, masa nggak makan? Apalagi ada yang ngasih. Cuma sama saya diperet dulu, wah dicerap dulu itu kayak pakai tisu. Wah ini dari mana ini? Saya lap-lap dulu. Ya tetap saya kurangi. Rasanya Saya hilang. masukin air fryer. Wah itu udah keluar tuh minyaknya, wah udah keluar berarti berkurang tuh, wah baru saya makan. Kayak gitu. Jadi tetap maksudnya tetap dikurangi tapi tetap saya makan dong. Iya, Makanlah, saya iya. makan semua Terima jenis kasih. makanan Betul, ya. betul. Makan semua jenis makanan tapi dengan ya tadi itu. Jadi dia tidak menyiksa. Kita Ya, minimal 80% kita lakukan ya. Tapi oke. nanti setelah semuanya selesai programnya. Nah, itulah Kalau masih ada manfaatnya di PR, KDO ya, Dok ya. kalau masih ada PR, Mm-mm. cheating-nya jangan seminggu sekali dong. Cheating-nya nanti 2 minggu, 3 minggu sekali ya, Sebulan seperti itu. sekali Tapi lah. Padahal aku sakit naik 6 kilo. ya alhamdulillahnya itu ya, Ya, rezekinya diberikan kesehatan, mudah-mudahan amin. bisa sampai Amin. nanti-nanti dan tidak menjadi beban anak cucu lagi gitu ya. Kita masih bisa ke sana kemari sendiri ya. Oke, terima kasih. Oke. Sama Terima kasih Bu Cici, sehat selalu ya. Oke. Oke, ini coba 20.43. dari koci-koci Mbak Novi mungkin. Silakan, ada. Teh Eli nih yang Teh biasanya Eli ini mau super bertanya, silakan. Buka super aja. aktif. Mau. Super aktif. Mangga, mangga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Waalaikumsalam. tambah kurus aja lihatnya. Biar tiap hari Mau kali. jempol sekarang kelingking. Dulu Baheno, sekarang OTW langsing. Amin, amin. Gimana Maunya ya Teh? dok ya. Amin. Maunya Insya pengen Allah. seperti itu. Insya Allah nanti juga nyampe. Sabar aja. Sabar, Iya. nanti. Ayo, silakan Kayak kamu tanya. pengennya cepet gitu, agak cepet turun teh gimana gitu. Nggak usah diingat-ingat. Kalau kita kan memang nimbang ada laporan mingguan itu tiap minggu ya, Mbak Novi ya. Iya. Timbang itu tiap minggu Minggu ya. sekali. Nah, Teh Eli sekarang usianya berapa Teh Eli? 50. Jelita banget ya, Udah tua. secantik jelita. Nggak kelihatan loh 50 tahun. Tuh kan? Masa? Nggak, Iya kelihatannya 47 beneran. kayak saya loh. Kirain belum nyampe 50 loh, Teh. Loh, bener loh. Beneran serius, Teh Eli nggak bohong, beneran. Iya mah. Beneran. Nah, Udah 50. belum. Jadi Wajah menipu memang ya. iya, Teh Eli sekarang jadi gini. Memang ya namanya juga mesin ya Teh Eli ya. Ya. Jadi memang semakin usianya meningkat, kalau mobil mah kita teh kalau nambah usianya makin antik eta Teh Eli. Kalau mobil makin antik itu gimana kira-kira? Dipakai ngebut bisa nggak? Iya. Nah, tapi jalan kan? Bagus Iya. kan? Berfungsi kan? Nah, itu Dok, sebetulnya. gini bukan karena KDO ya. Heeh. Setiap minggu ditimbang pengen turun. Emang udah ada sebelum ini juga udah pengen turun. Iya, sekarang gini Teh Eli. Kalau misalnya Teh Eli masih mens nggak?
sekarang itu udah jarang-jarang. Ah, iya, toh satu sama ya, aku juga udah berapa bulan jarang. Iya, Jadi kemarin 2 itu bulan enggak, sekarang ada iya, lagi tapi cuma 4 hari. cuma 2 hari, 3 hari, ah iya. Nah, gitu. Betul, jadi itu namanya metabolisme atau sistem pembakaran di dalam tubuh kita. Jadi sama kayak mesin, mau diajak lompat, diajak ngebut itu udah susah sebenarnya. Mau kita nggak bisa dibohongi itu sebetulnya. Jadi kita nggak akan bisa misalnya yang lagi program umur 30 dengan yang umur 50 cepet mana gitu Dok itu teh turunnya. Ya pasti cepetan nu 30 atuh da eta mah mobil baru dibawa kencang ngebut juga bisa. Misalnya seperti itu ya. Kalau khusus untuk teman-teman yang memang di atas usia 45 tahun, memang sunatullahnya ya, memang dari sanonya gitu ya. Sama Allah itu ciri-cirinya kita sudah mulai melambat proses pembakaran itu ya dari tadi itu hormon estrogen kalau perempuan. Hormon estrogen itu yang berpengaruh terhadap haid misalnya paling Iya. gampang. Semakin jarang haid kita itu estrogennya artinya semakin sedikit Mmm, kadarnya dari dalam tubuh teh. Otomatis ngebakarnya juga jadi makin lambat sebetulnya. Gitu. Saya juga, ih saya mah nggak ngapa-ngapain dah cuma narik napas sama minum air putih juga. Nah, ini tambah terus badan teh gitu iya, ya beratnya. Nah, betul seperti itu karena memang misalnya kita makan 5 biji, dibakar 5 itu, sampai habisnya teh agak lama dibandingkan dengan zaman kita waktu usia kita masih 35 misalnya daripada sekarang. Nah, kalau untuk saya aja ini mah pengalaman ya Teh Eli, saya iya. nurunin 4 kilo itu kalau dulu mah sebulan juga bisa waktu saya umur 35. Coba ayeuna waktu saya 45 kamari, Gusti sabaraha bulan eta 4 kilo. Serius serius, saya Iya, tuh bisa iya. 3 bulan itu nurunin 4 kilo. Karena apa? Karena ternyata kita itu kalau sudah di atas itu jangan terlalu fokus terhadap ya, kita jadi longgar Teh Eli. Kok kita teh jadi longgar ya, tapi berat badan segitu-gitu aja, tapi baju longgar misalnya. Itu adalah salah satu indikator juga kalau kita programnya berhasil. Karena berarti lemaknya yang berkurang. Otot kita jangan berkurang. Saya lihat Teli tiap hari posting selalu ODR. Udah gitu jalan kaki, saking Iya, pengen turunnya. Hayo olahraga sehari asik, sabaraha iya. kali gitunya. Sampai deh. Enggak gitu juga. Gak usah berlebihan olahraga teh, yang penting rutin ya. Nah, cuma kalau saran saya, Teh Eli memang Iya, lebih ditambah kan ODR udah latihan beban ya, pakai iya, badan sendiri. Nah, iya. terus tambah jalan kaki, suka saya lihat itu jalan kaki. Insya Allah itu udah cukup ya. Jalan. Gak usah berlebihan lagi olahraganya. Yang penting konsisten, gak boleh bolong. Misalnya seperti itu. Terus patokannya adalah lihat di baju. Teli jangan beli-beli baju yang gede-gede misalnya. Yang pas di badan kita itu jadi patokan. Kalau Iya. itu jadi serak berarti kita nambahin itu lemaknya. Nah kalau itu terus-terusan kepake, baju yang dulu sempit jangan dulu dikasihin. Itu harus kepake misalnya seperti itu. Jadi itu motivasinya. Jangan terlalu fokus terhadap berat badan ya kalau sudah estrogen kita berkurang alias mensnya sudah jarang. Iya. Karena kita akan lebih fokus ke pengurangan lemaknya. Lemak Mmm, berkurang belum berarti berat badannya akan berkurang. Karena belum. mungkin saja ototnya TLI nambah. Iya kan karena sering berolahraga ototnya jadi terjaga. Jadi bagus malah misalnya nambah. Jadi nah beratnya turun turun, tapi baju ngelonggarin. Nah, bener nggak kayak gitu? Iya, siap. Baju sudah mulai lah longgar atau yang dulu dipakai lagi udah cukup?
baru dikit belum kelihatan. Oh, atuh mau sampai jadi gitar Espanyol lama, jangan bermimpi Pulgoso. Baru ini Enggak. Yang dari 88 ya pertama ini. Sekarang baru 65. ih keren banget. Kok baru Baru sih? 65. Kok Itu udah baru? banyak, Teteh. Itu jangan terlalu. Ih, Keren. mau Udah banyak sekerempeng tuh. apa? Mau sekurus waktu zaman nikah 20 tahunan? Jangan, nggak bisa. Iya, maunya gitu. Jangan. Nanti nggak ada yang bisa dicubit sama si bapak. Nggak, jangan. Jelek. Malah nanti peot kelihatannya. Enggak. Maksudnya bukan seperti itu. Dari 88 ke 65 luar biasa. Tapi baju kalau dari 88 ke 65 itu teh udah banyak itu Mah Teh Eli. Udah longgarnya udah banyak. 23 kilo. Bukan. Nah, 68. oh, Oh, 68 dari 88. Kan 20 bener 20 kilo. 68 jadi 65. Oh, salah tuh. Pantesan. Tadi ngomongnya 88. Iya, Dengarnya bener. selalu Salah bilang 88. 68. Berarti yang harus dievaluasi adalah macem-macem. Masih begadang nggak? Kadang. Satu, berarti tidurnya nggak boleh lebih dari jam 10 ya. Jadi kadang gimana ya kalau misalkan ada pengen istirahat siang nih udah capek tidur terus Ya malamnya jadi tidur nggak aja nggak apa-apa. tidur gitu. Tidur siangnya jangan kelamaan. Ya, Oh gitu ya. biar Tapi sih malamnya berasa jadi nggak begadang ya. Biar malamnya jangan begadang. ya. Yang kedua, mungkin kurang capek Teh Eli. Karena biasanya saya nggak kuat kalau sampai malam itu berarti udah capek pisan jam 9. Juga saya teh udah nundutan. Biasanya mungkin kurang ini apa namanya? Bukan berarti Teh Eli harus cacapean, tapi energinya belum maksimal gitu biasanya. Tapi paksain aja jam 10 teh harus dimerem-meremin gitu ya. Nah, jadi Insya Allah. tidur siangnya aja yang dikurangi ya, Teh Eli ya, supaya malamnya jadi nggak terlalu cenghar, nggak terlalu cenghar gitu. Tapi jangan ini ya, jangan putus asa. Saya juga lama nuruninnya, udah umur segini mah di iniin teh. Yang penting tadi itu ya, yang penting Ya. fokusnya kepada pengurangan lemak. Jadi bajunya yang harus cepet, yang harus jadi longgar adalah bajunya ya. Oke? Amin. Sip. Oke. Jangan berhenti ya olahraganya, jadi Ya. inspirasi buat peserta lainnya karena dirimu konsisten berolahraga. Sip, keren. Kan biar nggak ini apa nggak sakit lutut. Betul ya. Sip. Ya. Pengen Semangat Teh sembuh. Eli. Amin. Udah berkurang kan sakit lututnya, Teli? Udah agak sih ya. Sok Alhamdulillah. ya, Tapi masih banyak ada ngegodog sedikit. ceker ya, makan ceker. Benar, Ceker benar. apa, Dok? Ceker hayam. Oh, tapi bukan tambah banyak lemak kalau Ya, makan. jangan ininya nanti si kolagennya itu yang digodog lama teh. Nanti ada caranya. Coba tanya ke Buna. Jagoan Buna. Oh, siap. Kayaknya maksudnya Makasih. jangan, ya. Makasih. Sip. Lanjutkan ya Teh Makasih. Eli. Jangan Teh bosen Eli. dulu ya. Jangan bosen dulu ya. Insya Allah enggak tuh kan pengen Sip. sehat. Amin, amin. Betul, betul, betul. Amin. Karena kita nggak akan bosan sehat ya. Iya. Semangat Sip, terus. nuhun Teh. Semangat. Ya, Gaspol ya. makasih ya, Dok ya. Ya, Makasih. Sama-sama. Terima kasih juga Teh Eli. Ya. Sampai ketemu besok ya Teh Eli. Oke, siap. Tapi maaf kalau agak telat. Biasa Ah, anak-anak dulu. ya. Pokoknya gak paling apa-apa. rajin Teh Eli ini mah. Jadi inspirasi buat Amin. semuanya. Luar biasa. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Ada Kak Rosna, ada Kak Ais, Kak Rini Inul. Kak Rini Inul ini siapa ini? Kak Ulfa. Ayo, ayo. Mumpung ada ahlinya. Siapa lagi? Atau Coach, siapa yang mau bertanya? Coach Nunu?
mau bertanya? Coach Asih, Coach Umu, Coach Umu lagi di jalan ya. Oke, ini kita mau tutup sampai jam berapa, Dok? Udah 4 Bu menit lagi. Fitri itu Ibu Coach Piket hari ini, Coach Fitri. Aman? Udah tadi sudah bertanya, Deng ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mungkin kalau tidak ada lagi kita sampai jam 9 aja. Iya ya. Supaya masih bisa mengerjakan yang lain-lain, teman-teman. Atau udah sarapan semua kan ya? Luar biasa ini sampai Iya, banyak yang itu dibahas. aja sih, betul. Pokoknya yang tadi itu aja sih Mbak Novi, mungkin kita closing saja. Kesimpulannya adalah mari kita seimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh kita tadi. Itu Betul. semuanya itu udah tinggal diseimbangkan, nggak ada lagi. Jadi kalau dokter itu senjatanya cuma 3. Yang pertama pasti nyuruh memperbaiki pola makan. Dokter di mana-mana pasti jawabannya. Jadi kalau ada yang punya keluhan sakit atau apa, nomor 1 kalau dokter yang benar pasti yang nyuruhnya memperbaiki pola makannya. Yang kedua, biarpun dibilangin klasik, bosan dan sebagainya, emang pasti nyuruh olahraga. Nomor 2 itu ya dokter tuh senjatanya. Yang ketiga, karena yang nomor 1 sama nomor 2 ini dia itu susah ini patuhnya. Jadi dari 100% mungkin yang patuh 30% ini. Yang mau memperbaiki pola makan, yang mau berolahraga. Jadi teman-teman harus berbahagia karena kita dikasih hidayah, mendapatkan ilmunya, dan hidayah dan taufik. Taufik itu adalah kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi kalau kita jangan sampai cuma nyampe di hidayah ilmunya aja. Taufik itu adalah kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi makanya suka dibilang wabillahi taufik wal hidayah. Seperti itu kalau di salam. Karena kita itu minta berdoa sama Allah itu minta dikasih hidayah sama taufik. Kalau hidayah itu baru dikasih motivasinya itu. Taufik itu adalah kemampuan untuk melaksanakannya. Itu susah, itu paling susah. Jadi makanya emang harus minta sama Allah tuh, dikasih itu tuh harus minta. Harus minta karena memang ya, iya kan kita nggak mesti lingkungan kita semua mengingatkan. Kita itu ada episode-episode kita tuh sendiri. Teman-teman kita tuh nggak ada yang benar gitu misalnya dalam hal ini loh ya, dalam pola makan, dalam hal itu tuh maksudnya wah seenak udal misalnya. Kita sendiri kan nggak godaannya itu loh. Kan nggak, itu harus punya itu taufik itu dan kita itu harus minta. Kemudian yang ketiga itu adalah terakhir baru obat. Karena udah nggak nurut misalnya nomor 1, nomor 2 nggak nurut. Yang terakhir adalah obat. Pemberian obat juga sebenarnya nggak 100% mengikuti itu perintah anjuran minum obat itu. Banyak yang bosan minum obat. Ih, dokter masa nyuruh saya minum obat seumur hidup? Ntar ginjal saya rusak dong. Ntar apa dong? Wah banyak banget alasannya seperti itu. Padahal nggak ada lah dokter yang mau menjerumuskan. Semua ngasih obat itu memang mau ngasih sesuai dosis dan pemakaiannya gitu. Seperti itu. Nah ketika yang 3 ini udah enggak diturutin juga. Ada satu lagi usaha yang memang Allah suruh sesuai dengan sunnah Rasul, yaitu adalah berpuasa. Karena ada hadisnya berpuasalah dan dirimu akan sehat gitu. Jadi kalau sudah kita gabungkan saja semuanya, kita mendapatkan hidayah dan minta diberikan taufik, ya kita kerjain aja semua yang kita bisa. Pola makan kita bisa ngatur nih, kita masih punya KDO. Olahraga kita juga diingetin tiap hari loh sama KDO. Obat mah mudah-mudahan kita jangan minum obat lah ya, kita jadikan makanan kita sebagai obat kita ya. Nah yang ketiga, yang keempat ini saum atau berpuasa. Nah inilah yang kita harus juga minta taufik untuk bisa melaksanakannya. Itu loh, kita sudah tahu ilmu tadi, pola makan, olahraga. Nah saum ini yang jangan dilupakan. Yang diminta itu yang sesuai dengan aturan agama kita aja, misalnya ya kalau untuk yang muslim
Saum sunat Senin Kamis ada sebulan berarti 8 kali ditambah yaumul bid sebulan itu 3 hari jadi 11 hari. Makin maksimal. Teh Eli boleh tambahin itu ya ke dalam programnya biar lebih cepat. Katanya tadi pengen cepat. Boleh tambahin puasa. Ya, seperti itu. Kemudian kalau mau ya saum-saum sunat yang lain adalah di bulan-bulan tertentu ya. Tapi yang rutin setiap bulan sebetulnya itu sudah cukup. Kalau misalnya mau, kalau teman-teman sering lihat postingan KDO, kita suka lihat Coach Galing, ya Coach Buna itu selalu postingannya buka IF, buka intermittent fasting. Nah, itu juga salah satu jenis puasa yang memang kita bisa laksanakan di luar puasa sunat. Jadi kalau Senin Kamis puasa sunat, bisa aja sisa hari yang lainnya kita berintermittent fasting. Kita cuma disuruh ngasih jarak minimal 12 jam, minimal 14 jam sebetulnya. Jadi nggak usah lama-lama, 14 jam aja. Kenapa Coach Galing maunya 16 jam, 18 jam, dia sudah advance, sudah terbiasa tubuhnya. Tapi bagi kita yang mau memulai maksimal 14 jam aja sudah, nggak usah lama-lama. Kita terakhir minum shake maghrib, besok habis jam 8 baru kita minum shake-nya. Gitu. Jadi yang sisanya yang lain ya minum air putih aja. Misalnya seperti itu. Kita tinggal atau aku nggak bisa dok, ya udah 12 jam aja. Kalau nggak bisa 14 jam, 12 jam saja. Jadi insya Allah kita bisa dapat sehatnya dan kita niatkan kalau saum sunat ya untuk beribadah juga ya. Dan kita niatkan mengerjakan pola hidup sehat ini memang dan berolahraga ini memang dalam rangka mensyukuri nikmat ya. Jadi itu juga salah satu ibadah yang goer mahdoh ya Mbak Novi ya, yang memang ibadah yang memang bukan ritual agama gitu maksudnya. Tapi kenapa Rasul sehat terus ya sama sahabat? Karena mereka mengerjakan semua tadi yang faktor-faktor daya tahan tubuh itu mereka seimbang semua. Asupan makanannya bagus, sering saum, stresnya mereka jarang, orang soleh banget gitu ya, Bersih olahraga ya, dan jaga zaman dulu kebersihan. nggak ada motor, nggak ada mobil, punyanya onta. Tapi kan kalau Ya, dipakai jarak jauh, kalau cuma deket-deket gitu semuanya jalan kaki gitu kan ya. Jadi kalau kita kembalikan betul. lagi kepada aturan agama kita yang super maksimal, sempurna, semuanya ada di sana kok ini yang kita kerjakan hari ini. Jadi jangan lupa niatkan untuk ibadah dan memang olahraga untuk kuat ya untuk melaksanakan ibadah dengan kuat juga gitu ya. Itu aja Mbak Novi closing statement dan kalau semoga kita semua dimudahkan rezekinya untuk bisa nyobain Amin, Imolif. amin, amin, amin. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa closing statementnya banyak ya teman-teman. Oke, oke Di terima foto kasih jangan lupa ya, dokter. foto-foto. Oke, ya sebelum kita tutup, kita foto dulu. Ya, aku siapkan dulu nih. Ready? Siapa yang mau buka? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sip. Tunggu, tunggu. Satu lagi ya, sebentar. Ulangi. Oke, 1, 2, 3. Yes. Oke, sip. Luar biasa ya. Terima kasih untuk hari ini, Dokter Dita. Masya Allah, tabarakallah, barakallah. Ilmunya sangat bermanfaat, barokah, dan buat teman-teman semuanya atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Dan sampai ketemu di KDO, di kelas grup KDO maksud saya. Oke, dan saya pamit. Saya Novi Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Novi. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir Terima batin kasih ya Dokter teman-teman Dita. semuanya. Terima Terima Sama kasih. kasih. Semuanya. Iya, saya izin N ya.